Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pertemuan ke-14 dari mata kuliah pengantar Prodi TG. Adapun tujuan kuliahnya, mahasiswa mampu menggunakan cara-cara berpikir ilmiah dan problem solving. Dengan buku rujukan yang utama adalah dari Leslie et al. 2008, Earth Science, Geology, Environment, and Universe. Kita mulai dengan definisinya. Ini definisi tentang ilmu pengetahuan atau biasa disebut science. Yang pertama, sains ini bisa didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang benar, mempunyai objek dan tujuan tertentu dengan sistem metode untuk berkembang serta berlaku universal dan dapat diuji kebenarannya. Kemudian definisi lain adalah science sebagai pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Kemudian pengertian dari teknologi. Yang pertama adalah teknologi bisa dilihat sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian ada pengertian lain, teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Beberapa perkembangan teknologi didasari oleh keinginan untuk manusia agar hidup lebih nyaman dan lebih makmur serta sejahtera. Jadi teknologi ini telah dikenal sejak jutaan tahun menurut Iskandar Ali Syabana karena manusia ingin hidup nyaman, makmur, dan sejahtera. Contohnya ya, dalam teknologi komunikasi ini mengalami perkembangan yang dulunya hanya menggunakan surat untuk berkomunikasi dan harus menunggu lama balasan suratnya. Sekarang bisa menggunakan handphone yang dulunya hanya bisa dengan suara langsung, sekarang bisa menggunakan aplikasi di smartphone dan bisa mendengar sekaligus melihat gambar seseorang yang kita telepon secara real time. Kemudian teknologi yang ada di geofisika pun juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Beberapa aplikasi dari penemuan ilmiah yang disebut dengan teknologi di geofisika, di ilmu kebumian, ini teknologi ini diaplikasikan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ini ada gambarannya di sebelah kiri. Ini adalah pengukuran geofisika menggunakan pesawat kecil untuk mengukur beberapa metode. Yang pertama ada gravity, magnetik, maupun elektromagnet. Jadi dalam sekali terbang pesawat ini bisa melakukan pengukuran dengan beberapa data sekaligus serta ada gamma ray spektrometrinya di dalamnya. Kemudian teknologi yang lain, misalkan gambar di bawahnya ini adalah menggunakan layar besar untuk melakukan interpretasi dari suatu lapangan migas. Kemudian ada beberapa teknologi yang diaplikasikan di bidang lain, seperti di makanan. Ada banyak sekali makanan yang berhasil untuk dibuat dalam keadaan beku, kemudian bisa dikonsumsi agar lebih cepat siap saji, misalkan seperti bakso, kemudian ada jenis sosis dan lain-lainnya. Kemudian ada material ultralight yang digunakan sebagai bahan dari peralatan olahraga, di mana menggunakan teknologi yang biasanya dulu digunakan di luar angkasa. Kemudian
teknologi ini tidak hanya membuat hidup jadi lebih mudah, tetapi juga bisa membuat hidup lebih aman. Contohnya misalkan ada detektor asap di suatu rumah, yaitu bisa membantu sebagai warning bagi orang di rumah tersebut apakah di sana ada api. Nah, smoke detector ini atau detektor asap ini ditemukan awalnya untuk program luar angkasa, kemudian bisa diadaptasi untuk penggunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita coba lihat di geofisika, kita belajar mengenai bumi dengan menerapkan prinsip fisika, geologi maupun matematik ya. Di sini penelitian geofisika itu sangat kompleks, bervariasi dengan data yang besar, kemudian ada variasi waktu maupun posisi, sehingga menuntut kemampuan teknologi termasuk dalam instrumentasinya, transportasinya, komunikasi maupun komputasi. Jadi teknologi maupun sains itu sangat menunjang dalam penelitian geofisika. Sekarang kita coba lihat apa peranan sains, kemudian metode ilmiah, organisasi pengetahuan, serta bagaimana hubungan sains dan teknologi. Kita mulai dari peranan sains. Jadi sains itu atau ilmu pengetahuan itu berperan sekali terhadap kehidupan manusia. Yang pertama kita coba lihat terhadap kebutuhan pokok manusia ya. Kebutuhan pokok manusia kalian ketahui adalah makan, pakaian, tempat tinggal, atau biasa ada pangan, sandang, dan papan. Kalau kita tilik dari masalah pangan sendiri, itu banyak sekali peranan sains yang diterapkan dalam kehidupan manusia ya. Jadi misalkan ditemukannya bibit unggul yang bisa memproduksi dalam jangka waktu yang singkat tapi berproduksi sangat banyak atau berlipat ganda. Kemudian pemberantasan hama dan kuman-kuman itu menggunakan radiasi yang bersumber dengan tenaga nuklir. Kemudian dalam pakaian misalkan ini adanya serat sintetis yang dipakai dalam pembuatan kain. Kemudian ada juga dalam hal tempat tinggal atau papan ini manusia bisa menerapkan sains dan teknologi sehingga mampu membangun rumah atau gedung pencakar langit tanpa membutuhkan lahan yang luas gitu untuk bisa membangun sebuah pemukiman. Atau ada juga yang memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk bisa membuat pulau-pulau buatan. Kemudian di dalam peranan terhadap pendayagunaan sumber daya alam ya, ini sains dan teknologi sangat berperan besar. Kiprah kita mungkin akan banyak di sini ya, yaitu terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Geofisika masuk dalam keilmuan yang bisa berperan dalam pendayagunaan sumber daya alam. Nah, kita tahu ini contohnya ya, misalkan sumber daya alam nuklir. Nuklir ini sebagai sumber tenaga bisa juga mensterilkan alat-alat kedokteran dan lain-lain ya, itu bisa atau penelitian radiografi dengan menggunakan nuklir. Jadi memanfaatkan sumber daya alam yang memang tersedia dan berpotensi tinggi di alam dan kita maksimalkan penggunaannya untuk manusia. Kemudian sumber daya alam lain apa, misalnya minyak bumi. Minyak bumi dipakai sebagai bahan bakar dari kendaraan. Kemudian bisa juga untuk mesin pabrik. Kemudian yang lainnya bisa juga untuk misalkan pembangkit tenaga listrik. Selain itu ada batu bara juga untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian air atau yang kita kenal juga ada panas bumi, itu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian di peranan lain terhadap komunikasi dan transportasi kehidupan manusia ya, ini juga sangat tinggi peran dari sains maupun teknologi ya. Di sini komunikasi tadi sempat kita bahas, itu
adanya telepon ya membantu orang untuk berkomunikasi secara langsung. Kemudian akhirnya ada satelit yang membantu manusia dalam berkomunikasi meskipun antar benua tapi bisa berkomunikasi. Kemudian ada mesin cetak ya dan lain-lain banyak sekali. Kemudian untuk transportasi sendiri ini, transportasi juga sangat banyak juga ya. Jadi misalkan membuat sarana transportasi dengan ilmu pengetahuan serta teknologi ini bisa membuat mobil, sepeda motor, bus, pesawat dan lain-lain. Ada banyak sekali. Jadi peranannya sangat tinggi terhadap komunikasi dan transportasi kehidupan manusia. Sekarang kalau kita ngomongin komunikasi kan kita bisa berkomunikasi real time dengan orang yang berada di negara lain ya, di benua lain jauh dari kita, tapi kita bisa memanfaatkan itu semua untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Kemudian ada peranan terhadap kesehatan ya. Jadi peranan sains terhadap kesehatan tuh juga ada banyak. Misalkan nih fasilitas di bidang kedokteran, penemuan alat-alat kedokteran, mikroskop, kemudian X-ray, kemudian ada ditemukannya obat-obatan yang bisa menyembuhkan atau mengobati penyakit-penyakit yang timbul gitu ya. Itu menggunakan berbagai macam keilmuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir bisa peranan iptek dan lingkungan. Nah, ini lingkungan di sini juga bisa berperan orang geofisika di sini. Misalkan kalau kita ngomongin lingkungan berarti kita bicara tentang analisis dampak lingkungan dari pabrik, misalkan mau mengidentifikasi limbah, geofisika bisa membantu di bagian situ. Jadi kita bisa memberikan kontribusi dengan peranan sains maupun teknologi untuk diterapkan di lingkungan gitu. Dengan sains teknologi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan daerah tempat kita tinggal gitu. Itu peranan sains dan teknologi. Kemudian di sini kita coba bicara tentang metode ilmiah ya. Metode ilmiah ini nantinya juga akan kalian geluti, terutama nanti ketika kalian jadi seorang ilmuwan ya. Dan mungkin kalian akan pelajari juga di universitas bagaimana membuat suatu metode ilmiah. Nah, kita lihat dulu. Jadi seorang saintis atau ilmuwan itu menggunakan metode ilmiah untuk menyusun eksperimen mereka dan melakukan penyelidikan atau investigasi ya. Ilmuwan itu mereka biasa mengumpulkan data, bisa dengan bekerja di lapangan, jadi mengambil sampel di lapangan, bisa juga di dalam laboratorium ya. Kemudian metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dan menyampaikan informasi itu namanya metode ilmiah. Jadi serangkaian prosedur pemecahan masalah atau problem solving yang membantu saintis melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, ini adalah flowchart dari metode ilmiah yang dipakai oleh saintis dalam mengorganize dan memplan their eksperimen. Jadi eksperimen mereka. Yang pertama adalah mulai dari atas ini melakukan observasi pengamatan terhadap fenomena yang susah dijelaskan atau tidak bisa dijelaskan. Jadi ada sesuatu yang mereka amati yang lain dari biasanya dan belum mendapatkan penjelasan dari tempat lain. Nah, ini kemudian dicoba dikoleksi informasinya atau dikumpulkan, kemudian akhirnya membuat observasi atau pengamatan, mencoba mengumumkan pertanyaannya apa saja dari suatu permasalahan tersebut gitu. Kemudian menggunakan pengetahuan utama, kemudian mencoba mereview berbagai macam riset yang berhubungan sampai akhirnya membentuk suatu hipotesis. Setelah dapat sebuah hipotesis, kemudian mencoba mendesain percobaan untuk menguji dari hipotesis tersebut ya.
Setelah itu mencoba melakukan eksperimen dan mulai merekam dari datanya. Nah, ini nanti akan coba dituliskan kesimpulannya dari hasil dari percobaan tersebut. Jika memang dari hasil percobaan itu hipotesis yang dibuat tadi sesuai, maksudnya jadi supported, jadi hasil percobaannya itu mendukung dari hipotesis, maka akan dilakukan pengukuran lagi beberapa kali untuk melihat apakah hasilnya konsisten atau tidak. Jika oke, maka hasil dari laporan dari percobaan itu dia akan diterima sebagai satu hipotesis yang diterima karena udah oke. Hipotesis yang dibuat tadi ketika dilakukan uji coba atau eksperimen ternyata sangat cocok gitu ya. Jadi didukung oleh dari hasil percobaan, maka hipotesis yang dibentuk tadi bisa diterima, dan ini akhirnya nantinya bisa jadi satu teori yang dipakai dalam ilmu pengetahuan ya, kemudian nantinya bisa diaplikasikan sebagai satu teknologi baru. Nah, kemudian kalau misalkan ini tidak didukung ya, jadi kita coba lihat ketika hipotesis ini tidak didukung oleh eksperimennya, maka ini harus membuat lagi, tes lagi alternatif hipotesis yang lain, kemudian mendesain lagi eksperimennya, mengetes lagi apakah hipotesis yang dibuat lagi itu bisa cocok atau tidak. Nah, seperti itu sampai itu berulang sampai nantinya akan jadi satu teori. Kemudian ini contoh yang lain ya, ilustrasi yang lain. Jadi ini ada contohnya ya. Ini contoh cara berpikir dengan metode ilmiah. Ini ada pertanyaan, jadi ada pertanyaan yang di kepala yang harus diselesaikan. Ada fenomena alam yang harus diselesaikan. Di sini misalkan di manakah pasir pantai itu berasal ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian seorang saintis ini mulai menganalisis, bisa bekerja di field atau di lapangan maupun di laboratorium untuk menganalisis ini. Kemudian berusaha untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan tadi, kemudian mencoba membuat dari hipotesis yang muncul. Hipotesis ini berarti harus diuji lagi, dites lagi, kemudian membuat desain dari eksperimennya sampai akhirnya ada kesimpulannya. Jika kesimpulannya memang hipotesisnya itu kan, hipotesis yang dibuat adalah batu pasir pantai tadi berasal dari gunung ya. Jadi misalkan dari hasil percobaan itu ya memang batu pasir pantai ini berasal dari pegunungan, maka diterima hipotesisnya. Tapi kalau tidak, misalkan tidak, ternyata batu pasir itu tidak berasal dari gunung, berarti hipotesisnya ditolak, sehingga harus ada hipotesis baru yang dibuat, dan begitu sampai nanti ketemu hipotesis yang bisa diterima, kemudian dilakukan pengetesan lagi berulang sampai dapat hasil yang konsisten, barulah setelah itu menjadi satu teori yang dipakai. Itu metode ilmiah ya. Jadi apapun masalah yang saintis ingin selesaikan, dia harus mengumpulkan background informasi pada topik tersebut. Jadi latar belakangnya itu harus dikumpulkan selengkap mungkin. Kemudian setelah masalah didefinisikan dan latar belakang riset lengkap, sebuah hipotesis dibuat. Nah, itu hipotesis ini adalah penjelasan yang harus bisa diuji coba atau dites dari situasi atau kondisi yang bisa didukung atau bahkan bisa dibantah atau ditolak oleh prosedur yang cermat. Nah, kemudian hipotesis yang telah teruji kebenarannya itu bisa menjadi satu teori. Ini metode ilmiah ini tidak kaku, jadi menguraikan setiap langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini bisa dilakukan dengan pendekatan berbeda untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Kemudian dalam banyak pendidikan sains ini sebagai contoh ya,
saintis itu bisa membentuk hipotesis baru setelah mengamati hasil yang tidak terduga. Jadi misalkan yang tidak terduga itu yaitu tadi, ternyata waktu melakukan suatu eksperimen atau percobaan ternyata tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat sebelumnya, maka dibentuk hipotesis baru, kemudian dilakukan lagi eksperimen yang baru pula. Jadi peneliti mungkin akan memodifikasi prosedur atau mengubah mekanisme kontrolnya, dan fenomena alam ini mungkin mengubah arah dari penyelidikan yang dilakukan sebelumnya. Jadi sebuah eksperimen percobaan yang dilakukan oleh peneliti ini diklasifikasikan sebagai sebuah prosedur teratur yang meliputi pembuatan observasi dan pengukuran untuk menguji hipotesis. Pengumpulan data yang bagus secara kualitatif maupun kuantitatif adalah hal yang penting, vital untuk kesuksesan dalam sebuah eksperimen atau percobaan. Kemudian ketika melakukan penyelidikan ilmiah, ini penting untuk menggunakan semua material atau bahan dan peralatan seperti sesuai yang diinstruksikan gitu, dan merujuk pada satu buku pegangan atau beberapa buku pegangan atau reference handbook. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ide baru yang ada dalam sains ini nantinya diperiksa dengan cermat oleh ilmuwan yang membuat penemuan di awal dan atau oleh ilmuwan lain yang di bidang yang sama. Selama eksperimen ilmiah, data-data ini direkam dengan baik, dengan cermat, kemudian bisa display setelah selesai ya, dalam bentuk grafik, tabel, diagram, maupun map ya, apapun itu digunakan untuk display data. Jadi data ini akhirnya bisa dianalisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, kemudian bisa beberapa kali diuji. Terkadang memang sebuah kesimpulan tidak mendukung hipotesis asli gitu awalnya gitu. Makanya kalau untuk kasus ini ya seperti saya bilang tadi, hipotesis harus dievaluasi dan penelitian lebih lanjut harus dilakukan. Ini ya bentuk display datanya ya, bisa macam-macam, bisa bentuk diagram, grafik, dan lain-lain ya, histogram. Ini contoh-contoh penelitian yang dilakukan dalam earth science ya, atau ilmu kebumian ya. Di tahun 1900 ini mulai saintis ini melihat peluruan tentang radioaktif. Kemudian mulai juga untuk mendevelop waktu skala geologi. Kemudian di tahun 1913 ini ada ilmuwan yang melihat atau mampu menemukan lapisan-lapisan ozon ya yang ada di atmosfer. Kemudian ada juga di tahun 1936 ini Lehman ini menemukan dari inti bumi ya, setelah mempelajari tentang gelombang seismik dan lain-lain. Ini jadi semakin tahun ada banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Kemudian di tahun 1962 ini ilmuwan menemukan ada hipotesis tentang seafloor spreading, jadi ada pemekaran lantai samudra. Kemudian ternyata ini bisa menjadi landasan dari teori plate tectonic atau teori tektonik lempeng ya. Kemudian di tahun 1980 ada teknologi dari NASA, satelit NASA. Kemudian pengukuran secara global Earth Magnetic Field, jadi untuk melihat medan magnet yang ada di bumi. Sampai dengan ya tahun 2004 ini ya, ini ada juga penelitian tentang iklim, sejarah iklim, tentang atmosfer dari bumi dan lain-lain. Ya, intinya ada banyak sekali perkembangan di tahun dari mulai 1900 sampai dengan tahun 2000-an ya. Kemudian
kita bicara tentang komunikasi dalam sains. Selain cara berpikir ilmiah, kemudian tentang metode ilmiah, ilmuwan juga harus bisa menyampaikan berbagai informasi yang dia dapat dari hasil penelitiannya itu dalam bentuk communication in science ya. Jadi ini sangat krusial atau penting untuk saintis agar bisa menyampaikan hasilnya secara efektif gitu kepada orang lain, termasuk kepada society ya, untuk masyarakat sekitar, untuk khalayak banyak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak hasil penelitiannya itu. Jadi ada banyak jalan untuk menyampaikan informasi, bisa melalui koran, majalah, TV, internet, maupun dengan jurnal ilmiah. Saintis harus bertanggung jawab terhadap laporan mereka. Apakah laporan mereka itu cukup reliable atau dipercaya atau cukup akurat laporan maupun hasil dari penelitiannya, itu harus bertanggung jawab. Nah, untuk menjaga itu semua sebenarnya maka ada sistem penilaian sejawat, ada review ya, kalau mau masukin ke jurnal ada review dulu yang dilakukan oleh ilmuwan lain di bidang yang sama untuk memverifikasi hasil satu dengan lainnya, kemudian memeriksa juga bagaimana prosedur pelaksanaannya maupun kesimpulannya ya. Ini terlihat ada 2 orang saintis ya. Jadi kalau bisa dilihat apa yang akan terjadi jika saintis tidak saling mengcompare hasilnya gitu antara satu dengan lain, tentunya akan tidak valid ya kalau seperti itu. Jadi perlu adanya banyak data, banyak banyak hasil yang bisa di compare satu dengan yang lainnya, itu akan memberikan input perkembangan dari sains maupun teknologi lebih bagus atau signifikan. Kemudian ini di foto ini menunjukkan ada komunikasi data, jadi mereka berkomunikasi tentang penemuannya, kemudian berusaha untuk melihat keakuratan dari metode maupun pelaporannya. Jadi ini sangat penting ya untuk saintis, ilmuwan untuk melakukan komunikasi, menyampaikan informasi yang dimiliki dengan cara yang baik sehingga bisa dimanfaatkan oleh sekelilingnya, termasuk masyarakat ya dalam maupun luar negeri ya, jadi bisa lokal maupun global. Oke, sekarang kita masuk ke organisasi pengetahuan. Jadi organisasi pengetahuan, selain tadi kita melihat apa peran sains dan teknologi tentunya, kemudian apa metode ilmiah, kita juga akan melihat tentang organisasi pengetahuan atau knowledge organization. Ini adalah kegiatan ya, seperti mendeskripsikan dokumen informasi ilmu pengetahuan ya, kemudian melakukan indeksasi atau pengindeksan, kemudian klasifikasi yang dilakukan bisa di perpustakaan, database, arsip, dan lain-lain. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh pustakawan, arsiparis, spesialis subjek yang ditunjang oleh teknik algoritma komputasi atau big data. Jadi kalau kita ngomongin tentang organisasi pengetahuan yang dipakai di dunia, kita ambil khusus ya di geofisika, itu sangat besar peranannya. Karena apa? Data yang dipakai dalam geofisika itu sangat besar sekali ya, dia tergolong big data ya. Misalkan sekali ukur untuk seismik itu bisa bergiga-giga ya, jadi dan harus disimpan di dalam suatu tape atau ya itu bisa dalam bentuk hard disk, dimasukkan ke dalam hard disk. Intinya itu harus didokumentasikan dengan baik. Jadi kegiatan ini bisa dibantu oleh pustakawan dan lain-lain, dan bisa ditunjang dengan teknik algoritma komputasi untuk memudahkan, sehingga ketika arsip itu tertata dengan baik, maka informasi yang didapat untuk dilakukan penelitian berikutnya itu akan lebih mudah. Jadi organisasi pengetahuan ini dilakukan oleh orang dan alat di tempat-tempat pengumpulan sumber daya informasi. Di sini misalkan ya ada buku, peta, dokumen, kumpulan data atau gambar, itu adalah
jenis-jenis dari sumber daya informasi tersebut yang bisa di organize gitu dengan baik gitu. Misalnya kalau kalian nantinya kerja di satu instansi atau di satu company gitu ya, itu kan berhubungan dengan dimanapun kalian bekerja. Jadi kalian juga harus bekerja sama dengan pustakawan atau bagian arsip untuk bisa mendapatkan data tersebut gitu. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat ada manajemen pengetahuan ya, ini ada piramidanya. Ini yang pertama, ketika mendapatkan suatu data itu dikoleksi atau dikumpulkan, diproses, di display dan lain-lain. Kemudian nantinya menjadi satu informasi setelah dilakukan processing. Setelah itu, setelah diuji, kemudian dilakukan berbagai percobaan dengan menggunakan metode ILMA, ini bisa menjadi satu knowledge, jadi satu ilmu pengetahuan yang nantinya akan di-share, kemudian bisa memberikan banyak manfaat ke banyak pihak gitu. Kemudian ini yang terakhir tentang hubungan sains dan teknologi ya. Jadi hubungannya sangat berkaitan satu dengan yang lain. Ini kalau dalam penerapannya, sains secara otomatis akan menghasilkan apa yang disebut dengan teknologi ya, karena penerapan sains itu disebut dengan teknologi ya, simpelnya. Jadi sains dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka kita pun sering mengenal istilah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan bersifat teoretis dan tidak berbentuk, sedangkan teknologi bersifat praktis dan berbentuk. Jadi pada hakikatnya sains itu dipelajari untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia di bumi. Nah, teknologi diciptakan untuk membuat hidup lebih nyaman, makmur, sejahtera, serta bisa meringankan dan membebaskan manusia dari kesulitan hidupnya yang syarat dengan keterbatasan. Apa yang sebelumnya bisa dikerjakan oleh tangan manusia bisa digantikan oleh mesin sehingga lebih efektif dan efisien. Ini gambar ilustrasi ya, dimana kita sekarang sudah mendapatkan berbagai macam manfaat atau benefit dari perkembangan teknologi, sains dan teknologi. Kita punya ada komputer, laptop, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang di seluruh negeri ini dengan menggunakan handphone dan lain-lainnya. Sangat membantu banget untuk bisa membuat manusia itu lebih sejahtera. Kemudian jadi hakikat dari sains tuh bisa dinilai sebagai produk dan proses. Sains melandasi dari perkembangan teknologi, sedangkan teknologi menunjang dari perkembangan sains. Jadi pada umumnya sains digunakan untuk aktivitas dalam upaya memperoleh penjelasan tentang objek dan fenomena alam. Sedangkan teknologi merupakan aplikasi sains yang dapat dijadikan upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan perangkat-perangkat atau peralatan, proses maupun sumber dayanya. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sains itu mendorong dari munculnya teknologi, dan dengan teknologi ini mendorong adanya penelitian. Dari penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang kemudian memunculkan teknologi baru. Dengan demikian sains dan teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi ini cukup pesat sekarang ini dan sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntutan dari masyarakat yang tidak bisa ditawar lagi. Ya, tujuannya apa perkembangan IPTEK ini? Adanya perubahan kehidupan manusia di masa depan yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Ini contoh ya dari hubungan perkembangan sains dan teknologi yang bisa dikatakan saling memiliki keterkaitannya. Ini seandainya manusia tidak pernah menemukan kandungan besi dari bumi, maka sekarang pasti tidak ada barang-barang yang terbuat dari besi kan. Komputer, pisau, bahkan sendok besi. Begitupun sebaliknya, jika perkembangan teknologi sedang pesat, maka pasti perkembangan sains saat itu sedang berkembang pesat pula.
Oke, itu penjelasan dari saya tentang bagaimana konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.